Sekarang skill 7 sampai 10 ini membicarakan tentang negative expressions. Oke, kita mulai dari skill 7, yaitu negative expression. Jadi ini ada tipe negatifnya ya. Negative expression yang pertama ada regular negatif. Misalnya ada tambahan not atau singkat gitu ya, langsung ent gitu. Kemudian misalnya ada nobody, none, nothing, never. Nah, ini indikasinya berarti statementnya negatif. Atau misalnya mendapatkan prefix seperti un, in, dish, ear, misalnya. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa mengindikasikan negatif ya, negative expression. Nah, ini kita nanti fokus pada second line-nya. Tetap ya, fokus pada second line-nya. Jadi misalnya nih di second line, kita dengar kayak Tom is not sad about the result. Nah, berarti jawabannya jadi fokus ke negatifnya ya. Oh, not sad. Berarti makna sesungguhnya not sad, ya kebalikannya ya. Berarti happy. Jawabannya pokoknya yang mengandung happy. Kemudian, misalnya ada kata nobody arrived on time. Itu ya di second line-nya. Nobody arrived on time. Nah, ada kata nobody. Berarti indikasinya negatif ya. Nggak ada seorang pun yang datang on time. Berarti semuanya late. Itu semuanya telat. Kebalikannya. Kemudian, Sal never works hard. Nah, di sini ada kata never. Indikasinya juga negatif. Jadi, Sal nggak pernah bekerja keras. Nah, berarti Sal lazy. Itu ya, jadi kebalikannya. Kemudian, misal di second line-nya kita dengar the patient was insane. The patient was insane. Nah, ini juga ada prefix di sini in. Indikasinya juga negatif ya. Nah, sane ini kan waras, berarti insane ini sama aja dengan not sane ya. Not sane berarti crazy. Jadi cari kebalikannya ya, atau makna sesungguhnya sebenarnya. Tuh. Kemudian skill yang ke-8 ini double negatif. Nah, jadi tadi kita udah tahu ya bentuk negatif itu apa aja ya. Misalnya tadi yang mendapatkan imbuhan not atau nt, kemudian ada no, non, never. Nah, kemudian ada prefix juga yang mengindikasikan negatif. Jadi double negatif ini ketika muncul dua negatif gitu ya. Jadi muncul dua tipe negatif. Nah, maka di sini nanti jawabannya positif ya. Ingat negatif kan jadinya positif. Misalnya di second line-nya kita dengar, jadi kita focus on the second line. He didn't like the unclean office. He didn't like the unclean office. Nah, jadi ada didn't like sama unclean. Jadi did not like unclean. Berarti positif ya, jadi like clean office. Tuh. Atau misalnya dia muncul di two negative verbs ya. Jadi ada dua statement, ya dua kalimat, tapi dua-duanya negatif. Nah, ini juga bisa maknanya positif. Ya, misalnya it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Nah, ini ada dua statement yang negatif. Jadi isn't snowing, they aren't going. Jadi karena nggak bersalju, mereka nggak pergi. Itu ya, berarti maknanya apa ya? Maknanya jadi positif ya. Kalau mereka akan pergi kalau bersalju. So, they would go if it were snowing. Kemudian ada neither atau not either. Nah, jadi neither atau not either. Kalau tadi double negatif, ini jadi positif ya maknanya. Nah, tapi kalau misalnya ada kata neither atau not either, ini indikasinya dua-duanya negatif. Ya, jadi misalnya, Shu didn't like the movie, and neither did Mark. Nah, berarti dua-duanya nggak suka. Baik Shu dan Mark tidak suka filmnya. Jadi both did not like the movie. Atau misalnya pakai not either ya, sama aja. Jadi misalnya Shu didn't like the movie, and Mark did not either. Nah, jadi sama aja ya. Jadi keduanya negatif. Kalau tadi kan negatif, double negatif ya, negatif, negatif jadinya positif. Tapi kalau ada neither dan not either, dua-duanya negatif.
Oke, skill 9 ini almost negative. Nah, almost negative. Jadi ada kayak almost none atau almost never. Jadi hampir nggak ada atau hampir nggak pernah. Nah, biasanya ciri-cirinya itu ada kata-kata hardly, barely, scarcely, ini artinya sama ya. Kalau only, ini cuma satu kali. Jadi only, hanya. Dia ada hardly, barely, scarcely. Atau rarely sama seldom. Nah, ini indikasinya hampir nggak ada atau hampir nggak pernah. Jadi bukannya nggak pernah dan nggak ada ya, ada tapi sangat sedikit gitu. Misalnya, there is hardly any food in the refrigerator. Jadi bukannya nggak ada ya, mungkin memang sudah waktunya belanja, sudah habis persediaannya, seperti itu. Jadi ada tapi hampir habis. Gitu. He rarely drives to work. Nah, ini juga jarang banget gitu menyetir ke tempat kerja. Jadi bukannya nggak pernah ya. Nah, ini kita lihat aja contohnya. I hear that Mona's been offered the manager's job. Nah, second line-nya bilang, but she has hardly any work experience. What does the woman say about Mona? Nah, kita lihat di sini kan ada kata hardly any work experience. Jadi bukannya nggak bekerja ya, bukannya nggak pernah kerja. Pernah kerja, tapi maksudnya pernah kerja, punya experience, tapi nggak banyak. Jadi bukan Mona hasn't worked hard. Di sini bukan hard ya, hardly. Hardly beda banget sama hard. Ini juga hard, no. Mona's job as manager is hard, no. Tapi Mona hasn't worked for very long. Jadi punya pengalaman, tapi nggak banyak. Oke, kemudian skill 10. Nah, ini comparative with negative. Jadi, komparatif itu pokoknya yang perbandingan ya. Perbandingan biasanya cirinya tuh ada kata more atau er. Nah, ini mengindikasikan komparatif. Jadi more er. Ini komparatif. Nah, negatif tadi kan udah tahu tipenya ya. Pokoknya kalau misalnya ketemu type of negatif, kemudian ketemu dengan more atau er, nah ini nanti maknanya jadi superlatif yang paling. Jadi bukan yang enggak ya, tapi paling. Nah, ini ya, misalnya kita lihat di misalnya second line-nya bilang gini. No one is more beautiful than she is. Nah, ada negatif kan, ada no one is more, ada komparatif more. Jadi ketika dibilang no one is more beautiful than she is, jadi nggak ada yang lebih cantik dari dia, berarti she is the most beautiful. Tuh, dia yang paling cantik. Nah, atau misalnya second line-nya bilang he couldn't be happier. He couldn't be happier. Jadi ada negatif kan, couldn't, kemudian ada komparatif happier. Nah, ini berarti maknanya bukannya nggak seneng ya, bukannya negatif, bukannya nggak seneng, tapi couldn't be happier. Seneng banget. Jadi yang superlatif, yang paling. Jadi nggak bisa lebih seneng dari itu ya, jadi senengnya tuh mentok gitu, seneng banget. Jadi he is extremely happy. Tuh, jadi ketika negatif muncul bersamaan dengan komparatif, maka maknanya superlatif. Nah, misalnya aku bilang, I couldn't love you more. Jadi ada couldn't love you more. Couldn't love more. Nah, berarti bukannya nggak cinta lagi ya, tapi cinta mati. Cinta banget. Kayak gitu. Oke, bisa dicoba di exercise ya. Jadi fokus pada bentuk negatifnya.